sejahtera bagi kita semua. Marun Semahe, sahabat tua lage yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sebelum itu marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari baru, untuk kesempatan menikmati lagi kehidupan di dunia milik-Mu. Dan kini kami akan membaca serta merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami agar kebenaran firman-Mu ini akan menjadi suluh, menjadi pelita yang menyala menerangi jalan hidup kami. Di dalam nama-Mu ya Yesus, firman kehidupan kekal, kami sampaikan doa ini. Amin. Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 6. Demikian ini bunyinya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Bapak Ibu Saudara terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah pemulihan terbesar. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi pada zaman Yesus menganggap bahwa suatu penyakit adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan seseorang. Yesus pernah membantah anggapan seperti ini saat menjawab pertanyaan murid-muridnya dalam Injil Yohanes 9 ayat 1-3. "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah saudara, orang-orang yang menderita karena sakit seperti orang lumpuh dalam bacaan kita tidak saja bergumul dengan penderitaan sakitnya, tapi juga mereka mengalami tekanan batin karena pandangan buruk masyarakat tentang dirinya sebagai orang yang menerima hukuman dari Allah karena dosa. Dengan demikian saudara, orang lumpuh ini membutuhkan pemulihan total. Tidak saja kedua kakinya yang lumpuh, tetapi juga batinnya yang ikut dilumpuhkan oleh karena tekanan sosial. Dan imanlah yang mendorong mereka, baik si sakit maupun juga orang-orang yang membawanya untuk menjumpai Yesus. Sehingga Yesus yang melihat iman mereka menyapa dengan penuh kasih, "Percayalah hai anakku." Yesus menempatkan si sakit sebagai anaknya. Dan ini adalah sapaan yang sangat menyenangkan dan mendamaikan. Lalu disusul dengan berita yang paling utama, dosamu sudah diampuni. Saudara, Yesus menyentuh persoalan yang paling mendasar dalam diri orang yang sakit itu, yaitu tekanan dosa. Dari sini kita dapat merenungkan bahwa pemulihan yang Tuhan karyakan dalam hidup orang lumpuh ini tidak saja menyembuhkan fisiknya, tetapi yang terutama adalah membebaskan dia dari belenggu dosa. Dari sini kita dapat merenungkan bahwa masalah yang terbesar dalam kehidupan kita sebenarnya bukan pada penderitaan fisik seperti sakit penyakit dan atau berbagai persoalan hidup yang kita jumpai hari demi hari. Tetapi masalah terbesar kita adalah belenggu dosa. Dosa mendatangkan kerusakan yang luar biasa dalam diri kita. Dosa dapat merenggut sukacita, kegembiraan, menghilangkan harapan, mengakibatkan tekanan batin yang begitu kuat sampai kita dibuatnya tidak berdaya. Tetapi Yesus datang membawa kabar sukacita itu.
tidak saja bagi orang lumpuh dalam bacaan ini, tetapi juga bagi kita sekarang ini. Melalui karya pengorbanannya, ia telah membawa pemulihan yang sejati. Pemulihan yang tidak dapat kita takar, kita bandingkan dengan apapun. Oleh karena itu, jangan mengurung pemulihan dari Tuhan hanya terletak pada hal-hal ajaib, hal-hal besar, hal-hal spektakuler yang kita lihat. Tetapi sesungguhnya pemulihan terbesar, sekali lagi, pemulihan terbesar telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, jika sampai hari ini kita masih bergumul dengan penderitaan sakit dan ataupun pergumulan lainnya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan kehilangan iman kepada Tuhan. Yakinlah bahwa mujizat masih ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan sekalipun penderitaan fisik itu belum dipulihkan dan itu melumpuhkan aktivitas kita setiap hari, jangan sampai iman kita kepada Tuhan ikut menjadi lumpuh. Sebab sekali lagi pemulihan terbesar sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita melalui kebaktian dan kebangkitannya. Karena itu, derita dunia boleh saja melumpuhkan jasmani kita, tetapi iman kita kepada Tuhan jangan sampai ikut dilumpuhkannya. Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman ini. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk sabdamu yang boleh kami dengarkan bersama. Kiranya firman-Mu akan terus menguatkan pengharapan kami kepadamu. Kami tidak akan kehilangan iman sekalipun kami berjumpa dengan berbagai macam penderitaan hidup. Kami siap untuk menjalani hari ini sambil memohon belas kasih-Mu, memohon berkat-Mu atas hidup kami, atas semua yang kami mau kerjakan hari ini. Kiranya dapat kami lakukan oleh karena pertolongan dan pemberkatan Tuhan. Berkat-Mu atas semua orang yang mengikuti channel YouTube ini, kehidupan mereka akan senantiasa ada dalam pemeliharaan dan pemberkatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika Bapak Ibu merasa diberkati dengan renungan-renungan dari channel Warta Pesisir ini, mari kita dukung bersama untuk pengembangannya dengan cara subscribe, like, beri komentar, dan terutama adalah kita mau bertumbuh bersama hari demi hari dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.